Welcome back to my YouTube channel Tarot by Vina SK. Kali ini aku bikin pick a card, kita fun reading aja. Ini tentang asmara buat yang single. Jadi buat yang masih punya pacar, yang punya pasangan, nanti ya kita bakal bahas. Tapi kita boleh lupa buat yang single, karena yang single ini pasti butuh banget advice. Nah, di sini ada 3 file yang bisa kalian pilih. Aku cuma mau ngasih tahu kalian pilih salah satu atau mungkin 2 atau mungkin ketiganya kalau kalian pengen denger yang mana sih yang manggil kalian. Jadi take time buat milih. Terus juga kalau misalkan nggak resonate, ya berarti ini emang readingnya bukan buat kamu, atau emang kamu bisa pilih file lainnya yang memanggil kamu juga. Karena ini kan reading umum, jadi nggak semuanya bakal resonate, oke? Oh ya, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen di bawah. Dan juga jangan lupa share, oke? Apakah kalian udah siap buat reading sekarang? Aku bakal mulai. Ini file nomor pertama, file nomor 2, file nomor 3. Kayak biasa. Kalau misalkan kalian masih butuh waktu buat milih, kalian bisa pause dulu videonya dan timestamp aku taruh di bawah, oke? Kita mulai dari file yang pertama. Oke, ini aku pakai 3 oracle card. Jadi yang pertama ada romance, ada universe has your back, dan wisdom oracle. Nah, di sini kita mulai buka dulu yang romance-nya. Ada new love, terus ada true love, terus ada calling in your soulmate. Okay, I just get this one. Terus ada you deserve love. Terus kita baca yang di wisdom dulu ya. Ada thinker. Terus ada TikTok, not that application. A change in wine. In the wine, win. Message in the battle. Terus dari universe has your back ada the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Terus ada there is a stream of love supporting my dreams, then I surrender to a power greater than me. So for this group, kayaknya sih kalian itu sedikit desperate, bukan sedikit sih, mungkin mostly desperate di sini. Beberapa dari kalian tuh mostly desperate about love here. Jadi ada sesuatu, ada banyak alasan yang bikin kalian pengen banget cepet-cepet buat mendapatkan jodoh itu. Tapi satu sisi kalian pengen cepet-cepet dapat jodoh, satu sisi kalian tuh takut buat memulai lagi. Jadi that's why kamu harus sadari adalah di sini kamu itu deserve untuk dicintai. What is Indonesian deserve? Kamu layak dicintai gitu loh. Jadi kamu harus tahu ini dulu, bahwa kamu layak dicintai. Kamu harus tanamkan pikiran itu dulu gitu. Dan don't rush your time, karena semua pasti ada waktunya. Cuman yang kamu harus pikirin, yang harus kamu lakukan pertama itu adalah kamu harus jangan ngerasa kamu tuh nggak layak dicintai. Kamu itu layak, kamu tuh lovable, kamu itu emang pasti ada yang menyukai kamu. Not that one, maksudku kayak ya kalau kamu aja nggak yakin orang bisa mencintai nggak yakin bahwa kamu bisa mencintai dirimu sendiri, gimana orang bisa mencintaimu gitu loh. Jadi kamu harus sadar, oh aku emang layak dicintai gitu. Dan don't rush your time here. Dan di sini diminta kamu untuk waktu kalian sambil menenangkan diri kalian, biar kalian gimana sih aku bilang ya, kayak saat kalian menanamkan ini kalian juga diminta buat calling in your soulmate. Jadi selain kalian doa minta sama Tuhan tentang soulmate kalian, tentang jodoh kalian juga harus tahu sih
kayak gimana sih soulmate yang kamu pengenin sebenarnya gitu. Dan di sini juga jangan dibilang juga jangan buang waktu kamu buat orang yang sebenarnya kamu nggak nyaman gitu. Jadi kalau emang kamu nggak nyaman, kalau emang kamu nggak apa sih namanya tuh, ngerasa tidak cocok, jangan berusaha nyocokin diri kalian karena kalian ngerasa aduh gua udah kepepet waktu nih, kalau nggak ketemu pacar nanti dibilang jomblo ngenes sudah umur segini. Don't do that. Jadi kalau emang kamu ngerasa nggak cocok, ngerasa nggak nyambung, jangan buang-buang waktu kamu dan cari yang lain. So that's why TikTok, jangan buang-buang waktu. Thinker ini juga bilang sama yang kayak gini. Jadi jangan buang-buang waktu kamu sama orang yang kamu nggak nyaman, sama orang yang kamu nggak cocok. Masih banyak kok cowok lain, masih banyak kok cewek lain yang bisa kamu dapetin, yang bisa sama pemikirannya. Kalau kalian emang tujuannya untuk menikah, kalian nggak bisa dong memilih pasangan itu semena-mena asal mau aja, karena kalau menikah ya kalian harus hidup bareng terus dan sampai tua kan, itu komitmen soalnya. Nah kalau misalkan dia nggak nyambung sama kamu ngomongnya, terus kamu ya nanti kamu tuanya kan nggak cuman bisa ngobrol berdua, tapi kan nggak nyambung, terus mau gimana dong ya, gitu loh. Mungkin juga dari kalian ngerasa nggak lovable, ngerasa nggak deserve love itu karena emang kemarin dari ada hubungan yang sangat tidak menyenangkan, bikin kalian ngerasa kalian itu tidak worth it. Kalian harus sebelum kalian mencari jodoh atau lanjut next hubungan, kalian diminta buat healing dulu, healing the emotion. Dan kalau kalian emang juga masih takut, walaupun yang single belum pernah pacaran juga, kalian masih takut untuk pacaran, kalian harus healing emotion dulu di sini. Dan kalian harus berpikir dari perspektif lain, jangan perspektif kalian aja. Karena kalian cuma mikirin yang buruk-buruk aja, cuma mikirin yang lama-lama terus, kalian gak bakal maju. Jadi that's why kalian harus kayak change the perspective di sini, change in the wind, gitu loh. Jadi ubah lo perspektif kalian pada diri sendiri, baru kalian move ke sini, ya, gitu. Beberapa dari kalian juga harus seperti ini, gitu. Dan kalau aku lihat setelah kalian bisa dari sini, maksudnya kan sudah memilah. Jadi kalau kalian emang ngerasa udah nggak cocok, mungkin kalian udah 3-4 kali ketemuan terus ngerasa oh emang dia tuh nggak pas buat aku, dan kalian akhirnya move ke yang lain gitu, karena kalian pasti mencari yang paling nyaman kan dari sebuah hubungan gitu. Dan pada akhirnya pasti kalian akan menemukan orang tersebut gitu. Jadi kalian jangan terpaku sih buat satu orang doang. Maksudku ya kalau sekali deket orang pasti satu aja, cuman ya pasti jangan terpaku untuk what should I have say ya. Jadi kalau kalian emang orang itu enggak punya interest sama kalian jangan terpaku sama dia gitu, maksudku. Oh my god, I know. Orang yang bakal tertarik sama kamu pasti akan juga membalas pesanmu, membalas teleponmu. Jadi jangan buang-buang waktu kalau buat orang yang nggak sayang sama kamu. Ini message ngebatal, ya, gitu. Setelah kalian mengarungi ini semua, ada cinta yang baru datang, dan orang itu mempunyai perasaan yang sama kamu. Ini dia artinya message ngebatal nih, ada orang yang datang, orang yang punya perasaan yang sama dengan kamu datang, dan dia tuh kayak memberikan kamu sinyal, memberikan kamu pesan bahwa hey, aku tuh interest lo sama kamu mau nggak sih deket sama aku, kayak gitu. Dan kalian akhirnya memilih untuk ayo kita coba deket, dan ternyata mungkin beberapa dari kalian ada orang itu adalah true love kalian, cinta sejati kalian. So buat kalian yang di grup 1 ini, aku sih cuman saranin gak ada masalah
untuk menunggu seseorang, atau kamu terlalu pemilih gitu. Karena aku lihat sih di kelompok ini banyak yang sakit hati dari hubungannya yang kemarin dan nggak pengen mengulang kejadian yang sama. Jadi benar-benar picky banget dalam mencari pasangannya yang selanjutnya. So that's okay gitu, take your time. Coba perspektif kalian dibenahi dulu, dan jangan buang-buang waktu sama orang yang emang gak sayang sama kamu. Dan kalau emang orang itu interested sama kamu, pasti dia bakal ngomong juga kok gitu. Dan aku lihat sih malahan grup ini yang emang walaupun dia agak lama, aku bilang sih ada yang cepet yang enggak ya, ya kita bilang aja lama tapi nggak lama-lama juga sih, nggak sampai 10 tahun, tapi ya itu makan waktu. Tapi yang kalian dapatkan adalah cinta sejati. So it's good. Dan kita move ke Universe Has Your Back. Nah, jadi ketika kamu sudah percaya sama dirimu bahwa kamu itu worth to love, deserve love, dan kamu juga sudah change your perspective di sini, change in the wind, dan kamu mulai kayak lean on, menyandar pada cinta. Saya bilang kayak kamu yakin bahwa kamu mempunyai jodoh di luar sana gitu. Ini ya, kamu yakin gitu. Yang kamu dapatkan adalah pasti adalah clear direction. Pasti universe, semesta, dan perasaan, dan high power yang besar itu, kekuatan yang besar itu akan membimbing kalian untuk mendapatkan cinta sejati. Tapi kalian harus perspektifnya dulu sama kalian harus tahu bahwa kalian emang layak dicintai. Nah, pasti bakal dituntun kok buat mencari jodoh kalian. Kalian harus percaya bahwa semesta itu dan kekuatan cinta itu akan membimbing kalian untuk mendapatkan cinta sejati gitu. Dan cinta itu, stream of love, aliran cinta itu akan mensupport mimpi-mimpimu. Di sini mungkin mimpimu adalah mendapatkan cinta sejati. Cinta itu pasti bakal bimbing kamu untuk mendapatkannya. So this is good. Buat grup 1, it's okay kamu take time buat nyari jodoh. Jangan hurry ya, bener aja, don't hurry. Semua pasti ada waktunya. Yang penting adalah self developing dulu, ubah perspektif. Kamu tahu bahwa kamu layak dicintai. Kamu jangan buang-buang waktu lagi sama orang yang emang nggak interested sama kamu, yang nggak cocok sama kamu. Pasti yang kamu dapat adalah cinta sejati. This is good one, group 1. Okay, thank you so much buat grup 1. Semoga pesan ini resonate buat kalian, bikin kalian lebih tenang lagi masalah jodoh. Aku sih cuman saranin buat yang single, jangan terlalu fokus gitu loh. Buat emang sih ya namanya juga kan kita harus kita yang namanya manusia kan enak pengen banget punya the other half kan, maksudnya ya belahan jiwa kita. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan fokus sama itu tapi kita selfnya, diri sendirinya nggak berdevelop, nggak berkembang, ya sama aja toh. Bukan namanya hidup kan harus terus berkembang lebih baik ya. Okay, take your time, group 1. So thank you so much, see you on next video. Kita mulai ke grup 2. Oke, grup 2 kita mulai ya. Nah, ini aku mulai dari Romance Oracle dulu. Ada give your relationship a chance. Okay. Pay attention to the red flags. Terus ada release your ex. Wait, can you see that? Okay.
Terus ada passion. Terus dari wisdom ada yin, energi cewek. Peace, love and go. Why? Here and now. Terus dari universe has your back ada I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. I create mindful moments throughout the day, reminding myself I am love and miracles are natural. When I lean on a certainty and faith, I change my mind about the world I see. Oke. Kalau buat grup ini, kayaknya masih ada yang belum bisa move on. Jadi kamu diminta buat release your ex dulu, release tentang semua mantannya kamu, buat buat mulai maju ke depan gitu. So mungkin kamu sebenarnya udah dikasih tanda sama Tuhan gitu loh. Jadi udah saatnya kamu membuat dirimu lebih berdamai sama masa lalu gitu loh. Kamu udah dikasih pertanda sebenarnya bahwa ya udah, emang mantanmu itu bukan jodohmu, bukan orang yang tepat buat kamu. Kamu udah dikasih tanda sama Tuhan sebenarnya. That's why kamu diminta buat biar kamu dapat kedamaian, release your ex. Karena ya kamu diminta buat coba deh nikmati saat ini. Gak ada gunanya kamu cuma memikirkan masa lalu, karena ya masa lalu ya akan tetap jadi masa lalu, gak akan menjadi masa depannya kamu. Jadi nikmati sekarang, lepaskan energi yang buruk saat ini, dan nikmati yang positif. Nikmati apa yang kamu punya, syukuri yang kamu punya gitu. Gak usah kamu mikirin yang lama-lama, kenapa kamu diputusin, kenapa aku gak bisa sama dia. Just simple, kalian itu emang gak dibuat untuk bersama. Mungkin itu adalah hubungan karmanya kamu buang karma sama dia, buang karma buruk sama dia. And now waktunya buat melepaskan itu semua. This one. And I see, ketika kamu sudah sampai sana, OMG, I'm so sorry kalau misalkan kalian kedengar ribut. Aku filming ini jam 4 pagi dan ada yang trek-trekan di jalan. I'm so sorry. Jadi kalau misalkan kalian sudah di tahap ini, sudah kan di tahap melepaskan, release, dan kalian sudah accept gitu. I think someone is coming. Someone is coming. Dia bakal ngebimbing kamu gitu loh, ngebimbing kamu buat kayak dia bakal nuntun kamu juga. Jadi di sini tuh kayak kamu di sini energinya bakal membiarkan dia mencoba mengetahui dirimu, mencoba kamu tuh ngasih dia jalan buat mengetahui kamu lebih lanjut. Kamu juga dikasih jalan untuk mengetahui dia lebih lanjut. Jadi kayak akhirnya sama-sama tahu dan akhirnya sama-sama nyaman gitu. Disinilah kamu diminta buat coba kasih chance dia, karena orang ini beneran bisa ngebimbing kamu lebih baik dari yang dulu gitu. Kasih kesempatan buat dia buat mengetahui dirimu lebih baik, buat melepaskan hal-hal yang kamu takutin. Karena yang datang itu gak pengen menyakiti kamu, tapi pengen membahagiakan kamu. Simply kayak mau menghabiskan waktu berdua sama kamu, karena dia merasa juga kamu adalah orang yang tepat.
gitu. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah bertanya kok bisa dia suka sama aku, kok bisa dia itu pengennya pengen tahu aku lebih dalam, kok aku kenapa dia suka sama aku. Kamu nggak usah bertanyakan hal-hal seperti itu pada dirimu. Ya udahlah, kamu jalanin hubungan itu sama orang baru ini dengan passion. Enjoy your time together. Karena kamu nggak usah menanyakan hal-hal nggak penting. Karena yang namanya cinta itu nggak logis gitu loh. Bisa aja kan kamu itu awalnya pengen cowok yang romantis, kedapatnya cowok yang humoris. Kok bisa sih gue suka sama orang yang humoris, yang jokesnya receh gini gitu. Jadi itu maksudku ya, cinta itu nggak ada logika. Jadi nggak harus dipertanyakan, nggak harus ada yang dipertanyakan untuk cinta itu. Yang harus kalian lakukan adalah enjoy that. Allow your heart and soul to sing with joy. Nikmatin aja cinta itu bersama orang baru, dan kasih kesempatan dia untuk lebih memberikan kamu pandangan yang baru tentang cinta. Dan di sini aku ngelihat bahwa hubungan kalian itu akan kayak saling saling mengimbangi. Jadi kayak damai aja terus gitu. Jadi kalian sama-sama menikmati, sama-sama harmonis, yang akhirnya bikin kamu tepatnya, oh ternyata ada ya yang emang lebih, yang memang aku inginkan, tapi ya aku nggak tahu ternyata orang itu agak berbeda sama aku. Cuman ya nggak perlu bertanya kenapa, karena aku tahu dia orangnya ingin bareng sama aku terus, menghabiskan waktu sama aku gitu. Ini orangnya orang baru sih, aku lihat nggak ada orang lama ya. Jadi kamu disuruh minta relation acts dan dan ketika ada orang datang mau pengen tahu kamu, jangan di push, berikan dia chance. Siapa tahu ternyata emang kalian sama-sama cocok. Oke. Kita move ke Universe Has Your Back. Nah, dari sini kita mulai. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, Universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. Nah, darkness di sini adalah mantan kamu. Jadi kamu minta tolong sama Universe bahwa kamu tuh tolong bimbing aku buat untuk keluar dari ketakutan ini. Berikan aku bimbingan dari cinta kasih yang kau punya, yang kau miliki, untuk keluar dari masa laluku yang gelap. Jadi selain kamu usaha, berdoalah. Tuhan dan semesta itu bakal ngebimbing kamu gitu. Setelah kamu keluar dan kamu juga berusaha buat buat terus memberikan visi positif pada dirimu gitu. Kamu tuh terus mengingatkan dirimu bahwa kamu tuh adalah orang yang kamu adalah cinta dan keajaiban yang alami gitu, yang pasti orang-orang itu akan tertarik untuk mengetahui kamu lebih lanjut. So that's why ada give a chance gitu. Jadi kamu harus ingat bahwa kamu tuh adalah, aku layak dicintai, aku adalah keajaiban Tuhan yang emang hanya aku satu-satunya di dunia ini, dan pasti ada seseorang yang emang layak dan emang ingin bareng sama aku, yang akan selalu bersama aku nanti. Dan di sini, when I lean on sincerely,
and faith, I change my mind about the world I see. Nah di sini deh, ketika kalian udah sudah mempunyai positive minds dan ada orang yang datang, di sanalah kalian melihat perspektif yang berbeda gitu. Oh ternyata gini ya rasanya ngedate sama orang ini. Oh ternyata aku nggak pernah ngerasain perasaan seperti ini sebelumnya. Jadi kamu punya memiliki perubahan dalam pandangan dalam cinta gitu loh, karena orang baru ini, dan kamu sangat enjoy karena ada passion di sini. So mungkin orang ini yang baru datang ini akan sangat-sangat membantu kamu untuk keluar dari masalahmu di masa lalu dengan exmu. Tapi aku harap kamu jangan terlalu berharap kalau orang baru itu akan membahagiakan kamu dari masa lalumu sama mantan. Kamu yang harus mulai untuk melepaskan dulu gitu. Dia tuh kayak cuman ngebersihin, kayak tau gak sih, kayak ngasih ya udah bersihin aja. Kamu yang harus berusaha vakum, kamu harus berusaha nyapu perasaan itu. Dia tinggal kayak udah buang ke tempat sampah doang. Ngerti kan maksudku, analogiku? Oke, grup 2, aku harap buat kalian yang emang masih belum bisa move on lah. Dan jangan menutup hati kalian karena ada orang yang pasti yang ingin mengenal kamu lebih jauh. Give her or him chance buat mendekati kamu. Oke, grup 2, semoga pesannya nyampe. Kalau nggak resonate, pilih file yang lain. Dan aku harap kalian bisa cepat move on, bisa mengetahui bahwa ada orang yang emang layak buat kamu cintai di luar sana. Oke, see you grup 2. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan share. Bye bye. Kita move ke grup 3. Hai grup 3, ayo kita mari buka kartu kalian. Ini aku buka dari romance dulu, romance oracle. Ada retreat, terus juga ada keep an open mind. Apa kalian ada 2 orang yang mendekati? Free yourself. Ada children. Terus dari wisdom ada serendipity, truth to be told, loyal heart, round and round. Terus dari universe has your back ada when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Obstacles are the doors in the right direction. Happiness is my bright light. Bagus banget, tumben aku dapet yang ini. Oke. Nggak tahu sih, ini feelingku ada 2 orang. I mean, ini kalian single tapi kalian lagi deket sama 2 orang gitu loh. It's okay. Tapi kartunya menurutku mirip banget sama grup 1. Kalau kalian pengen dengerin grup 1 juga nggak masalah. Ada pesannya juga. Nah di sini first thing first, kamu harus free yourself. Free yourself di sini kayak kamu yang sekarang, kamu tuh harus sadar bahwa kamu yang punya kontrol sama dirimu sendiri, sama kehidupanmu sendiri, bukan orang lain ya. Kalau kamu masih terjebak sama pikiran-pikiranmu yang dulu, kamu akan mendapatkan yang kayak gitu-gitu aja sih, aku lihat gitu loh. Kenapa aku bilang di sini ngedapat tuh bakal dapat 2 orang, karena di sini ada keep an open mind. Jadi kartu-kartu ini, yang di bawah, round and round. Ini kamu kayak memanggil orang yang sama dari masa lalumu. Kayak kamu tuh berpikir, kok orangnya ini datang lagi, orang macam mantan, maksudnya orang kayak dia kok datang terus sih
kenapa kamu tuh berpikir kayak gitu. Dan di sini juga aku lihat keep an open mind, kamu kayak punya, masih ada apa namanya tuh, kayak kamu tuh dibilang, lah lu ngapain mikir apa tuh, nariknya yang kayak gini-gini terus gitu loh, kayak universe pun bertanya ya kamu ngapain sih narik-narik orang yang seperti itu, padahal kamu juga punya kesempatan untuk mengenal yang lebih lain, mengenal orang lain yang lebih baik daripada itu. Karena di sini aku lihat ada serendipity, kamu boleh aja berpikir mungkin dia adalah jodohmu. Maksudnya orang yang seperti itu adalah jodohmu, padahal sebenarnya kamu cuma bisa berekspektasi, cuman universe yang bakal bakal menakdirkan kamu sama dia atau enggak gitu. Dari sini aku lihat kalian berdua salah satu dari yang kalian dekatin itu kalian tuh udah sering ngobrol bareng, sering kayak mengetahui satu sama lain, dan kamu tuh tertarik banget sama dia. Mungkin kamu tertarik sama dia karena mirip sama mantanmu yang dulu. That's why kamu diminta buat free yourself. Jangan kamu kalau emang nggak pengen sakit hati kayak dulu, ya kamu jangan menarik hal-hal yang lama gitu ya, gitu. Di sini juga dibilang truth to be told. Nah, truth to be told ini bilang kayak kamu disuruh pay attention gitu loh, pay attention sama yang sedang PDKT sama kamu. Kalau kamu emang lagi PDKT sama orang, atau ada orang yang deketin kamu, apakah dia emang orang yang tepat sama aku gitu. Karena ya tanpa kita sadari, karena kita belum melepaskan diri kita dari masa lalu, kita akan menarik orang yang sama, menarik orang kayak gitu, yang sering ninggalin kamu, yang sering neglect kamu, yang gak pernah merhatiin kamu, yang jadinya kamu kayak kamu yang terus-terusan bakal menarik dia, bakal mencari perhatiannya dia tuh kayak tinggal terima jadinya aja kan. Kalau misalkan hubungan tuh kan harus ada yang menerima dan memberi, dan itu harus saling gini kan, mutualisme gitu ya. Sedangkan di sini kamu doang yang memberi, dia tinggal menerima gitu. Karena kamu nggak mau belajar dari masa lalu, jadinya kamu terus-terusan dapat yang seperti ini gitu. Dan di sini tuh kamu diminta buat, kalau emang kamu lagi deket sama dua orang atau mungkin cuma seseorang gitu, kamu tuh diminta buat ayo coba pikirin dulu, coba lihat dulu apakah pay attention itu loh, dia tuh kayak gimana sih orangnya. Dengan cara gimana? Dengan cara kamu ngobrol sama dia, tahu gimana sifatnya dia, karakternya dia gitu. Dan kalau emang nggak sesuai sama ekspektasimu, ya kamu cari yang lain gitu. Di sini mungkin ada yang PDKT sama yang sudah punya anak, atau emang kamu itu selalu deket sama orang yang sifatnya kekanak-kanakan, atau ini energinya kamu sendiri, kamu kekanak-kanakan, dan orang-orang tuh ngerasa kayak males gitu loh, ini orang kok demanding banget gitu. That's why orang tuh males buat lebih kenal kamu. Jadi makanya diminta buat ayo berubah. Dan kalau emang kamu selalu dideketin sama orang yang kekanak-kanakan, kamu makanya diminta buat pay attention di sini, biar nggak menarik ini, dan free yourself. Kamu bukan ibunya mereka, ingat, mereka yang harus bisa mendewasakan, bukan kamu. Biar kamu nggak narik-narik terus energi orang yang emang bukan buat kamu gitu loh. Di sini kayak kamu disuruh buat memperbaiki energi kamu, sama melepaskan yang dulu dan belajar buat selektif gitu. Karena ya mungkin kamu ngerasa dia kan kamu jangan aku bilang ya, pasrah gitu ya, aku dapetnya gitu-gitu doang, gitu terus, mungkin itu jodohku. Enggak, bukan itu gitu. Kamu tidak minta buat
jangan narik gitu. Kalau emang udah kamu tahu orangnya itu enggak cocok, kamu yang terlalu capek dalam hubungan itu, lepasin gitu loh. Jangan terlalu, gimana aku bilang ya, banyak orang yang ngerasa kayak aku tuh nggak ada yang apa namanya tuh, nggak ada yang bisa nerima aku lagi gitu. Dia aja yang nerima aku lagi, padahal sifatnya yang paling kamu gak suka adalah kamu tuh terlalu memberi, sedangkan dia cuma menerima, atau mungkin dia kekanak-kanakan. Ya udah, kamu tuh gimana aku bilang ya, ketika orang itu tidak mau berubah untuk dirinya sendiri, itu bukan kewajiban kamu buat mengubah dia gitu loh. Jadi ketika kamu sudah keluar dari hubungan itu, tapi kamu nggak belajar, tidak melepaskan ini, kamu dapat lagi yang seperti itu. So that's why mengetahui mereka itu lebih gampang, mengetahui mereka terlebih dahulu sebelum into relationship itu lebih baik. Okay? Take it slow. That's why aku suruh kamu nonton yang file number 1. Kita move ke Universe Has Your Back gitu. Happiness is my birthright. Jadi ini, kebahagiaan kamu itu adalah emang right, apa sih bahasa Indonesianya, right bukan bener, apa sih namanya tuh, haknya kamu, hak dari kehidupannya kamu, hak dari semenjak kamu lahir. Jadi apa yang mengganjal di hatimu, apa yang mengganjal kamu selama ini, kamu harus lepasin, karena kamu tuh layak untuk happy, layak untuk senang. Kamu nggak mungkin kan selamanya ngurus orang, kamu nggak mungkin kan selamanya harus terus memberi. Pasti kamu juga pengen menerima sesuatu dari seseorang kan gitu. Jadi that's why free yourself. Dan obstacle are the doors in the right direction. Terkadang nih gitu, that's why kalian diminta buat biar nggak datengin orang yang sama terus kan, buat diminta buat ayo kenali mereka lebih jauh sebelum kamu lebih dalam lagi relationshipnya. Karena setelah kamu mengetahuinya, setelah kamu tahu hambatan-hambatannya, kamu akan ngerasa okay, kamu sepertinya dia memang bukan buat aku. Jadi lebih baik aku turn back, detours, ambil jalan gini, memutar dan gak dan cari yang lain. Karena terkadang obstacle itu adalah salah satu hint dari semesta bahwa dia itu bukan orang buat kamu. Tapi kadang namanya manusia itu kadang denial. Jadi kayak nggak kok gitu, dia pasti ada di one aku. Jadi kadang orang denial, padahal semesta udah nunjukin bahwa dia tuh bukan orang yang tepat. So this why kadang ini caranya. Jadi kalau emang semesta udah ngasih tahu bahwa orang itu adalah ngasih tahu bahwa banyak hambatan dari hubungan kalian harus sadar, oh emang bukan jalanku sama dia gitu loh. When I focus on my inner light, I see the road through the lens of love. Nah, di sini kamu harus fokus sama sama perasaanmu, sama intuisi, sama kayak kalau emang dari perasaan aja kamu ngerasa nggak nyaman, kamu harus percaya itu, jangan denial lagi gitu loh. Kalau emang udah nggak nyaman, emang ngerasa kayaknya ini orang sama kayak yang dulu, keep an open mind. Ayo ambil arah balik gitu, cari yang lain aja gitu. Kamu kan terbuka perspektifnya, apalagi kamu udah mengenal dia lebih jauh dari cara ngobrol kalian berdua, sering deep talk atau sering bareng. Jadi kalian udah tahu gimana dia gitu. Oke, grup 3. Mungkin di sini kalian yang grup 3 ini sering
menarik orang yang salah terus, orang yang sama dengan kesalahan yang sama, karena kalian sendiri belum melepaskan itu dan terusan mencari dan tertarik sama orang yang seperti itu. Keep an open mind, guys. Keep an open mind. Kenal sama orang-orang baru. Coba kalian mulai kayak, kalau kalian emang kenal orang baru dan layak buat dicoba hubungannya, coba ngobrol, coba ajak mereka pergi, biar nggak terus-terusan loh kalian dapat hubungan yang jelek. Kan di sini aku lihat ada yang kanak-kanakan sih orangnya, yang kalian dekatin tuh orangnya kanak-kanakan, nggak bisa dewasa, sedangkan kalian pengen hubungan yang serius dan dewasa, sedangkan mereka nggak bisa. Tapi kamu terus-terusan nyari orang yang seperti itu. Oke. Jadi aku buat grup 3, semangat, kalian pasti bisa mendapatkan orang yang seperti itu. Just free yourself first. Oke, grup 3 itu aja semua pesan yang aku bisa kasih ke kalian. Thank you so much sudah dengerin. See you on my next video. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share. See you on my next video ya guys. Bye bye.